رب زدني علما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Masalah akidah itu pada umumnya adalah masalah-masalah yang disepakati oleh umat, disepakati oleh kaum muslimin dari Al-Qurun Ats-Tsalatsa Al-Mufaddalah, 3 generasi terbaik umat ini. Dan generasi terbaik itu ditegaskan oleh para ulama adalah para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, itu secara umumnya, walaupun sejak zaman sahabat itu sudah terjadi penyimpangan pada sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang Islam, apalagi di zaman-zaman berikutnya. Jadi kita sudah bias ya, persatuan umat Islam sudah membias melahirkan perpecahan karena penyimpangan dalam masalah akidah. Jadi dalam akidah kita tidak ada toleransi dalam hal menerima apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh orang itu sebagai kebenaran, karena persoalan akidah itu sudah sangat jelas ya. Yang kita dibolehkan ya bisa menerima perbedaan itu dalam artian bahwa apa yang orang lakukan itu belum tentu salah dan boleh jadi benar, sedangkan yang kita lakukan belum jadi benar dan belum tentu benar dan boleh jadi salah. Nah, itu dalam persoalan fikih ya. Dalam persoalan fikih memang luar biasa, begitu besar perbedaan pendapat ya. Itulah yang disebut dengan furu', masalah furu' di dalam agama ya. Masalah-masalah furu' dalam agama umumnya terjadi dalam masalah hukum-hukum ya, baik itu ibadah maupun muamalah ya. Jadi itu ranah ikhtilaf, sehingga kita ketika ada orang berbeda pendapat, maka adabnya adalah kita tidak menyerang orang lain dan tidak menyalahkan ya. Itu furu' umumnya terjadi dalam masalah syariah. Walaupun dalam masalah syariah tidak semuanya furu', ada juga masalah usul ya, tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dan bahwasanya di rukun Islam itu tidak ada perbedaan pendapat ya. Jadi jangan dipahami bahwa semua fikih itu adalah furu', tidak. Ada masalah usul dalam masalah fikih, sebagaimana dalam masalah akidah yang umumnya adalah masalah-masalah usul, tapi bisa jadi ada juga furu'. Ada furu'ul aqidah namanya. Ada hal-hal yang menjadi turunan, bukan menjadi hal pokok dalam akidah, itu terjadi perbedaan para sahabat, walaupun itu sangat sedikit. Nah, asalnya seperti itu. Nah, sekarang ini masalahnya adalah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah oleh orang-orang yang semua mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ masalahnya ya. Andaikan ini dengan Syiah tidak ada masalah. Nah, Syiah sudah jelas mereka nggak akan mengaku Ahlus Sunnah ya. Begitu juga dengan orang-orang hatta Khawarij ya. Khawarij tidak ada lagi komunitasnya, tapi dia ada pada orang-orang, karena dia pemikiran, dia pemahaman. Walaupun ada yang mengatakan masih ada komunitas yang mewakili Khawarij itu ada di beberapa negara, atau di sebuah negara di Arab, itu di Oman, itu ada pemahaman yang memang masih murni Khawarij ya, seperti mengkafirkan penguasa muslim ya, mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar, itu masih ada
Masalahnya ini adalah sama-sama mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, dan perbedaan-perbedaan ini juga masuk di dalam persoalan usul. Walaupun ada sebagian ulama kita, ada sebagian ulama kaum muslimin yang mencoba mencari titik temu, ya, mencari titik temu antara Athariyah, Salafiyah dengan Asy'ariyah. Ya, maksud saya itu seperti ingin mengatakan, jadi ini seperti, ya, jadi bukan nasnya, bukan perkataannya, ya, jangan salah paham, bukan perkataan mereka, tapi arahnya itu seperti ingin mengakomodir kedua-duanya sebagai Ahlus Sunnah. Nah, maka jalannya seperti apa? Bahwa persoalan yang dipermasalahkan, yaitu masalah asma wa sifat, terutama dalam masalah mentakwilkan sifat, itu seperti ada yang mengarahkan bahwa itu adalah bukan masalah usul. Mengimani sifat Allah SWT adalah sesuatu yang wajib, ya, tidak boleh tidak. Tapi tentang makna daripada sifat itu ya, sepertinya ada yang ingin mengarahkan itu bukan pada hal yang usul. Wallahu a'lam. Jadi ini kita bisa lihat seperti mana para ulama kita, ya, mengakomodir atau dalam interaksi dengan orang-orang Asy'ariyah misalnya, itu mereka tidak memandang mereka seperti ahlu bid'ah yang lainnya, ya. Padahal ini kalau memang itu betul-betul usul, ya, kenapa tidak disamakan dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang Ahmadiyah? Tapi justru mereka saling memuliakan, ya. Para ulama-ulama besar yang menganut akidah Asy'ariyah dengan akidah salaf itu tidak pernah mereka saling menyerang. Bahkan banyak ulama-ulama salafiyah itu belajar dengan ulama Asy'ariyah, mengambil sanad hadis dari mereka, ya. Di Azhar yang banyak sekali orang-orang Asy'ariyah di situ, justru banyak para ahli-ahli kita, ahli-ahli hadis kita di Saudi misalnya atau di negara lain, itu belajar dari para ulama-ulama Asy'ariyah, dan mereka saling memuliakan, ya, dan tidak pernah saling menghujat. Adapun pemikiran-pemikiran seperti itu ranahnya para ahlul rad, para ulama yang memang mereka tidak melakukan bantahan-bantahan itu dalam konteks ilmiah, bukan ta'amul. Jadi ilmiah artinya saling berdiskusi dan mendebat dalil-dalil mereka, ya. Itu yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berani mengatakan bahwa Asy'ariyah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tapi beliau kemudian mengatakan sedekat-dekat firqah, ya, atau kelompok pemikiran kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah. Itu kesimpulan beliau setelah beliau kemudian membahas, ya, segala macam pemikiran dan pendalilan-pendalilan daripada Asy'ariyah, ya. Tapi mauqif dari sisi interaksi beliau, ya, kepada ulama-ulama Asy'ariyah itu tidak kemudian menjadikan mereka dalam posisi sebagaimana halnya ahlu bid'ah yang lain, ya, sebagaimana ahli bid'ah yang lain. Jadi ini memang masih menjadi PR, ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar, ya, yang dilakukan oleh para ulama kita untuk kemudian bisa mentakrib, karena ini memang beda kasus, ya, dengan firqah-firqah yang lain seperti Mu'tazilah, Syiah, ya. Kalau Asy'ariyah di situ saja masalahnya, mentakwilkan sebagian daripada sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita tidak punya titik temu, ya, saya tidak tahu akan jadi apa Indonesia nanti, ya. Wallahu ta'ala alam. Iya, kita berharap saja ini ranahnya para ulama kibar,
Ya, apakah suatu saat nanti mereka akan berkumpul dan mengatakan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti hal-hal yang kita perdebatkan itu ya kemudian tidak akan menjadi hal yang betul-betul usul di dalam agama. Karena hal yang usul dalam Islam itu jelas dalam akidah. 6 perkara rukun Islam itu sudah jelas. Itu yang sangat pokok untuk kita pahami. Ya. Wallahu taala alam. قد كفاني